Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini akhirnya beberapa hari kemarin ada berseliweran di HP saya itu terkait undangan pada Kiai Imad, kepada Pak Imad dan kawan-kawan dan pengikut-pengikutnya yang dianggap masih bisa baca kitab dikit-dikit lah ya, mendapatkan undangan dari Rabithah Alawiyah untuk berdebat membahas keabsahan nasab Ba'alawi. Nah, begini ya, ini asumsi saya ini. Saya sangat tertarik itu karena Rabithah Alawiyah akhirnya mau mengundang. Kan tetapi kok beberapa waktu kemudian saya menemukan ada jawaban dari Kiai Imad bahwa Kiai Imad menghendaki kehadirannya itu malah justru di salah satu universitas, yang mana di universitas itu Pak Imad nanti ada jadwal seminar atau apa gitu, katanya biar netral. Nah, kalau yang dulu ada undangan dari Banten nggak datang, katanya dilarang sama kiai-kiai. Sekarang diundang kok malah lari, ini gimana ini Kiai Imad ini? Jujur ya, saya dengan Kiai Imad itu sebenarnya tertarik awalnya itu. Bukan tertarik apanya, bukan. Saya tertarik supaya orang itu tahu lah bagaimana setidaknya itu cara penentuan nasab atau nasab-nasab yang diakui secara keilmuan ya, secara keilmuan. Sebab begini, saya ini orang pesantren ya, yang alhamdulillah sanad keilmuan saya itu sedikit banyak, atau bahkan banyak lah ya, banyak mayoritas kitab-kitab yang saya kaji khususnya dalam ilmu fikih itu sanadnya kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, kepada Mbah Sholeh Darat, Allah yarham. Semuanya, hampir semua kitab yang saya pelajari itu, khususnya dalam kitab fikih dan lain-lain itu bersanad kepada beliau berdua lah. Sementara sebatas yang saya tahu kitab-kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu, beliau itu juga salah satu ulama pengagum Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang punya Rotibul Haddad, yang punya kitab Nasaihuddiniyah dan lain-lain. Itu banyak kitab-kitabnya Imam Haddad itu, Imam Abdullah Alwi Haddad, yang dikaji di pesantren. Nah, kemudian juga Mbah Sholeh Darat itu dalam sejarahnya yang pernah saya baca, Mbah Sholeh Darat itu juga pernah mengkaji atau pernah mengambil sanad dari salah satu gurunya dari klan Ba'alawi itu di daerah Purworejo Bulus, dari kalangan Ba'abud kalau nggak salah nggih. Mohon maaf kalau salah. Toh kalaupun itu salah pembacaan atau pengetahuan saya itu, mungkin tetap di sini ada Syekh Nawawi yang jelas sebagai pengagum Imam Abdullah Alwi Haddad, dan juga beliau juga punya sanad guru keilmuan juga kepada beberapa kaum Ba'alawi. Kalau nggak salah juga namanya Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya, kalau nggak salah. Nah, sekarang kalau itu memang benar, Mbah Nawawi itu salah satu pengagum
keilmuan dari kaum Ba'alawi. Nah, sementara klan atau kelompoknya Kiai Imad yang nun sewu, maaf, dalam konflik ini itu hanya mengandalkan atau berasumsi bahwa klan Ba'alawi itu ada yang, justru saya malah semakin sedih itu beberapa mereka pengikut Pak Imad itu mengatakan bahwa Ba'alawi itu Yahudi itu enteng sekali, dalam tanda kutip kayaknya mereka nggak bisa baca kitab atau nggak punya sanad kitab atau belum pernah ngaji kitab, mungkin ya, entah itu namanya Gus, entah itu Kiai, entah itu apa, pokoknya kalau sudah bilang Ba'alawi itu Yahudi, buat saya itu begini, Mbah Nawawi itu punya guru-guru atau salah satu pengagum klan Ba'alawi. Taruhlah kalau Ba'alawi itu Yahudi. Terus kemudian Mbah Nawawi itu punya murid banyak, diantaranya salah satunya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya murid, salah satunya adalah Syekh Abdul Fadl bin Abdus Syakur Senori Tuban. Syekh Fadl, Mbah Fadl itu punya murid, salah satunya adalah salah satu putra dari beliau, Syekhi wa Murabbi Ruhi Syekh Ahmad Muayyad bin Abil Fadl bin Abdi Syakur. Syekh Muayyad itu saya pertama kali mondok ngaji itu di Syekh Muayyad, sehingga saya merasa tersinggung kalau sanad-sanad ilmu saya itu ternyata salah satu sanadnya itu pengagum Yahudi. Itu kan tidak gimana ya, saya sebagai santri yang sanadnya nyambung kepada orang yang dituduh sebagai, bukan dituduh ya, saya nyambung kepada seorang kiai yang mengagumi ilmu dari klan Ba'alawi, yang kemudian klan Ba'alawi itu dianggap oleh orang-orang yang tidak punya sanad kitab, kemudian menganggap mereka sebagai orang Yahudi. Saya jadi teringat ada makalah, entah itu hadis atau apa, kalau nggak salah di dalam kitab Sahih Muslim itu, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Ini kalau orang nggak punya sanad kitab, nggak punya sanad ilmu, ya ngomong sak penaknya sendiri, entah itu sudah dipanggil Gus atau entah itu dipanggil Kiai. Saya kebetulan asli orang Rembang, sangat kaget ketika ada beberapa atau salah satu orang yang setengah ditokohkan dari Rembang juga ikut-ikutan Pak Imad. Ini kayak di Rembang nggak ada kiai yang bisa baca kitab aja kok ikut-ikutan Pak Imad. Mungkin sudah kadung dipanggil Gus ya, tapi belum kadung baca kitab ya. Saya agak malu sebenarnya, tapi gak apa-apa lah, itu punya prinsip masing-masing. Nah, kemudian Mbah Hasyim itu punya organisasi terbesar di dunia hari ini. Mbah Hasyim santrinya Syekh Nawawi pengagum Ba'alawi. Ini masuk Mbah Hasyim berguru sama ulama pengagum Yahudi. Ininya itu ya Allah, monggo kalau mau berdebat itu monggo yang sehat, yang sehat, khususnya panjenengan pengikutnya Pak Imad atau pengagum Pak Imad, monggo silahkan ikuti perdebatan, tapi jangan sampai kita itu meyahudikan seorang hanya gara-gara tes DNA. Sementara hasil tes DNA yang katanya ahli DNA itu ternyata ada yang mengatakan beliau bukan ahli DNA tapi pakar pakan ikan. Ini kan repot, makanya sanad itu harus dijaga, penting itu.
ya. Aneh, konyol ini, konyol. Terus kemudian masalah kuburan, Habib-habib yang menemukan kuburan dan lain-lain, itu bukan ranah kita, apalagi saya ini. Makanya sebenarnya kalau masalah kuburan itu, sebelum ada oknum yang sedang mereka sebut-sebut sebagai pemalsu kuburan itu, sebelum beliau lahir atau sebelum, kalau katakanlah Ba'alawi yang datang pertama ke sini itu yang kalian maksud itu Habib Utsman bin Yahya, jauh sebelum Habib Utsman bin Yahya ke sini itu yang namanya makomnya Sunan Bonang itu bukan cuma satu, bukan cuma yang ada di Tuban, bukan yang cuma ada di Tuban. Di Lasem itu ada makomnya Sunan Bonang. Di atasnya makom Sunan Bonang, yang di atas itu bawahnya Pasujudan Lasem itu ada makomnya Sunan Bonang. Di Pulau Bawean itu juga ada. Di Pulau Bawean juga ada makomnya Sunan Bonang. Itu pemalsunya siapa? Pak Imat itu kemarin datang ke Tuban, nanggung. Datang ke Tuban kok ke Sunan Bonang tok. Harusnya datang juga ke Kecamatan Senori itu, Desa Medalem itu desa kelahiran ibu saya. Di situ ada makom di ujung desa, dusun atau dukuh Soko, kelurahannya Medalem, Kecamatan Senori. Di situ itu ada makomnya Sunan Kalijogo. Siapa yang menemukan? Itu yang menemukan itu salah satu tokoh besar di negara ini. Yang nyuruh bangun itu salah satu tokoh, Allah yarham, salah satu tokoh besar di negara ini. Seorang kiai, seorang tokoh nasionalis besar. Nggak usah saya sebut, nanti dikira nanti saya mau nyebar fitnah. Datang aja langsung ke sana, siapa dulu yang nyuruh membangun makom itu, terus namanya siapa, yang ngasih nama siapa. Semua orang, hampir semua orang di sana yang sepuh-sepuh itu pasti tahu siapa yang nyuruh bangun, terus namanya siapa. Kebetulan salah satu pengurus makomnya itu Pak D saya, karena diutus oleh beliau, Allah yarham, seorang kiai, seorang tokoh besar. Nah, ini yang pemalsu makam siapa justru. Ini bukan masalah makam. Maka kalau saya nggak tahu bab makam ya, maka saya taslim gitu aja. Sejak itu pun saya alhamdulillah sering ziarah ke makom-makom yang kebetulan beliau seorang tokoh ini meyakini itu adalah makomnya Sunan Kalijogo. Ini nggak usah saya sebut. Nah, Pak Imat ini cobalah ngopi di pelosok-pelosok gitu loh, biar tahu. Nah, gitu aja. Nanti selanjutnya ada di video kedua.